Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Di kesempatan malam kali ini kita berkumpul bersama, tentunya saling berdiskusi seputaran rohani ya. Di sini saya kedatangan teman-teman saya. Perkenalkan, Kang Amsori. Dari mana Kang Amsori? Dari Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur. Kang Mego Malang. dari Malang, Jawa Timur. Kang Bambang Dari Semarang Raya. Assalamualaikum. Nah, itu ada Kang Gembul dari Kebetulan tidak jauh dari sini, Bumi Klaten. Bumi Klaten. Rahayu. Rahayu. Kita lagi berkumpul ya, ngopi-ngopi ya. Kalau orang Jawa ngopi itu ibaratnya adalah pitakonan, tempat bertanya. Makanya kalau ingin menjadi orang yang sering ditanya, banyak-banyaklah ngopi, ya lah. Cocok Pak D, ngopi Pak D. Gitu ya. Semakin nanti kopinya kental, semakin pahit, maka dalam menjawab suatu pertanyaan dari sobat-sobat teman-teman dimanapun berada, tentunya akan semakin berisi ya, berbobot ya, seperti itu. Kita berbicara tentang perjalanan sebuah pencarian ya. Jadi para pemegang tarekat itu tidak cukup dengan apa yang dicapai ya, kita harus mencari dan mencari, seperti itu, seperti orang terdahulu ya. Jadi orang-orang terdahulu itu menuntaskan hidupnya sebagai khalifah di bumi. Mereka sangat tekun dan sabar dalam mencapai setiap makomnya, rela meninggalkan kesenangannya, istilahnya meninggalkan sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan seperti orang umum ya, dengan melakukan banyak riyadhah atau tirakat ya. Dengan apa cara beliau leluhur kita, orang-orang terdahulu, yaitu dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang menghambat perjalanan rohaninya dan senang menyendiri dengan perut yang kosong, sampai pada akhirnya mereka sukses menjadi wali-wali Allah. Itu pencarian tahap yang pertama ya. Sementara pencarian yang kedua, kita itu sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa duduk dengan sang mursyid, sang pembimbing, yaitu pembimbing kita yang di Jogja itu Gus Muhammad Robeng Hadi. Sementara yang di Cirebon Pusat adalah Romo Kiai Haji Agus Santoso. Jadi itu luar biasa ya. Jadi ketika kita dipertemukan dengan seorang mursyid kan mendapatkan sebuah talqin ya. Kita paham talqin? Talqin itu mendapatkan sebuah amaliyah yang diamalkan, mendapatkan talqin la ilaha illallah untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari dengan penyaksian kita, karena dengan talqin itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Maksudnya selamat nanti setelah menghadap kepada sang pemilik jiwa ini gitu. Ada pertanyaan Kang? Monggo. Untuk talqin itu sama juga dengan menanam biji ya Pak D? Betul. Talqin itu ibaratnya menanam biji yang nantinya setelah sekian perjalanan rohani akan tumbuh kembang, menimbulkan sebuah buah ya. Buahnya itu adalah tauhid. Nah, jadi kita akan mendapatkan sebuah tauhid dari tanaman yang kita tanam tadi, tentunya kalimat
thayyibah la ilaha illallah ya. Nggih. Jadi bukan sekedar membaca saja kan seperti itu. Nggih, Pak De. Jadi kalau kita sudah dipertemukan dengan seorang mursyid, ya kalau bisa kita nggak menyia-nyiakan waktu kita. Kalau kita sudah duduk bersama dengan mursyid, jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Jadi di sanalah tempat kita menuntut ilmu, menyatukan rasa dengan beliau. Bagaimana kita mendapatkan sebuah lagu atau riyadhah dari beliau dengan mempertanyakan asal usul jati diri kita, karena manusia itu, kalau orang Jawa mengatakan sangkan marane mati, gitu. Nggih, Pak De. Jadi asalnya dari mana, nanti akhirnya mau Kemana? kemana. Jadi kita harus belajar itu. Nah, kira-kira ini udah tahu belum asalnya dari mana mau ke mana? Nah, gitu. Iya. Kang Onto, ayo ikutan jawab Kang Onto. Sangkan paraneng dumadi nggih ya. Ya, Niku le cara bahasa Arab kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Datang dari Allah kembali pada Allah. betul. Tentunya jika kita asal mula kita ini jiwa suci, nggih. Ya, Kita dulu kan dilahirkan dalam keadaan dalam suci. keadaan suci. Dengan seiringnya zaman itu kita terkontaminasi oleh hawa nafsu. Ya, Entah itu nafsu amarah, entah itu nafsu lawamah, entah itu nafsu supiah, entah mutmainnah, itu ya akhirnya bisa mengotori fitrah tadi. betul. Sehingga disitulah kita butuh suatu mursyid untuk kembali membimbing, akan menjernihkan kembali fitrah tersebut agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Betul. Ya, jadi jelas ya untuk teman-teman semua. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebuah ajaran dari guru, kita sudah duduk bersama dengan para guru yang mengajarkan ilmu ketuhanan di mana saja kita dapati untuk berbaiat dan talqin dari beliau-beliau, maka kita harus berguru dengan sepenuh hati dan jangan sia-siakan waktu bersamanya, apalagi ketika mendapat pedaran tentang Yang Maha Esa. Kita harus bisa meresapinya, ya toh? Nggih. Kita harus bisa meresapinya, lalu memasukkan dalam istana perbendaharaan kita sendiri dengan pengertian tentang Yang Maha Esa, dapat melepaskan semua hijab-hijab yang ada di diri kita. Diri kita. Dari kita. Ajeng tamu tansah Pak De. Silahkan Iya, bertanya. Untuk memperjelas hijab niku pun Pak De. Oh ya, Hijab. monggo Kang Mego udah paham tentang hijab? Belum, Sesuatu Pak yang De. menghalangi perjalanan ini. Belum, Pak De. Kang Ontosuro. Kalau sebatas pengertian saya ini ya, Ya, aku tuh ya. kadang-kadang hijab itu adalah tutup Mm-mm. yang menutupi sesuatu hati untuk menuju pada Allah. Itu namanya hijab. Betul. Hijab itu Pemisah. tutup, tirai. Nah, Ya. tirai. Jadi hijab itu kalau yang kami rasakan dari bimbingan yang ini ada dua, hijab nur dan hijab zulmah. Ya, betul. Hijab nur itu hijab padang, Ya, termasuk Terang. hijab, termasuk nafsu mutmainnah, keilmuan, amal baik, ya, sholat, zikir, tapi di situ terhenti pada nafsu. betul. Dulu pernah saya terangkan ya, pernah saya cuplik yang itu ya. Jadi namanya tuh hijab putih ya. Iya. Terkadang kita merasa seolah-olah kita ini sudah ahli ibadah, Iya. Sudah baik sendiri. sudah sholat, sudah ngaji, sudah melakukan amalia-amalia yang baik. Tapi terkadang kita tidak bisa mengingkari di dalam pikiran kita, hati kita terbesit untuk supaya dilihat orang, supaya kita itu betul-betul Kelihatan baik. kelihatan baik. Ujub, Nah, jadi ujub kan, Iya. mengundurkan diri. Keakuannya, Pak De. keakuannya muncul. Nah, gitu kan. Nggih, nggih, nggih. Padahal terkadang kita melakukan dengan terpaksa. Contoh, ketika kita sedang mengalami capek badan, Nggih. mau mengambil air wudhu saja terkadang kan berat, Males. males, ya toh? Nggih, Pak De. Tapi karena kita dituntut untuk istilahnya di depan lingkungan baik, Nggih. ya kita melakukannya walau dalam keadaan Terpaksa. terpaksa.
seperti itu. Jadi belum lillahi ta'ala kan gitu. Nggih, nggih. Tapi itu mendingan toh Kang, walaupun belum lillahi ta'ala Nggih. itu juga mendingan Nggih, karena timbangannya kita ora. tetap kita positif melakukan. baik. Nah, Cuman mungkin gitu. tidak sebesar yang betul-betul Heeh. ikhlas. Wow. Nah, seperti yang diterangkan di dalam ahli di dalam Sir Asrar ya. Oleh karena itu, yang wajib dicari oleh semua manusia di dunia ini adalah upaya menghidupkan kolbu sebelum mati, yakni dengan mengambil talqin. Nah, kolbu sudah tahu maknanya kolbu? Hati, Ya, hati Pak De. Nah, jadi seperti di itu ya, di kitab Sir Asrar. Oleh karena itu, yang wajib dicari oleh semua manusia di dunia ini adalah upaya menghidupkan kolbu sebelum mati, yakni dengan mengambil talqin. Makna kolbu itu adalah kedalaman hati. Aman hati. Di dalam hati ada Jantung. jantung. Bagaimana caranya untuk mengisi jantung tersebut dengan kalimat talqin yang diberikan oleh sang mursyid tadi, Guru. dengan selalu menghidupkan asma Allah di dalam detak jantung kita kan gitu. Tapi kan ini perlu bimbingan, nggak Oke. bisa dilakukan dengan Mandiri. sendiri. Kalau nggak dibimbing nanti juga nggak tahu jalannya, caranya ya Iya. Salahnya enggak tahu. nggak tahu. Makanya saudara-saudara semua yang menyimak obrolan kami, Anda kalau ingin melakukan apa yang kami sampaikan ya harus mencari seorang mursyid, karena di sini kita ngobrol. Nanti kalau Anda mengikuti apa yang kami sampaikan, kami tidak tanggung jawab ya. Kita juga belajar ya Belajar, Pak. nggih, Pak De. Nah, Nggih. jadi kita tidak tanggung jawab seperti itu. Nah, itu pencarian yang pertama dan kedua ya. Nggih. Yang ketiga, rangkumlah seluruh pengetahuan syariat dan tarekat yang telah disihkan kepadamu. Jadikanlah telaah siang dan malam sampai dikau mengerti hubungan keduanya. Tinggi gunung, luasnya samudra, di atasnya sang elang mengepakkan sayap. Sesusah apapun jalan hidup yang dikau rasakan, pengetahuan syariat dan tarekat akan selalu menjadi mahligai di dalam hidupmu sendiri. Setelah itu, dikau mengerti hubungan syariat dan tarekat dengan apa? Dengan mencari hubungan selanjutnya, yakni adalah hakikat dan makrifat. Nah, seperti itu. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Nggih, syariat makrifat. Nah, seperti itu. Kita bahas dari syariat dulu. Nah, syariat ini jangan sampai kita belajar ilmu tasawuf sudah mengenal tentang hakikat dan makrifat lalu kita meninggalkan syariat. Itu tidak boleh ya. Nggih. Itu harus bersinergi, tidak bisa dipisahkan karena ini adalah suatu rangkuman, satu kesatuan. Nah, syariat itu terbagi menjadi dua hal. Secara visualnya, syariat secara fikih ya kita mengikuti tuntunan ajaran Islam yang diajarkan di fikih ya. Ya. Bagaimana tata cara melakukan peribadahan, bagaimana cara menjalani perintah, bagaimana caranya untuk menjauhi larangan seperti itu. Nggih, nggih. Tapi kalau secara syariat alam, nah ini yang perlu dipelajari. Nggih, nggih. Jarang dibedah Pak De. Nah, ya kan? Ngopi dulu. Ngopi dulu Kang, ngopi. Oh iya. Cocok. Nah, jadi syariat alam itu contoh, ketika hujan turun di bumi, Nggih. itu kan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Ya. sunatullah Pak De. Sunatullah. Sunatullah. Nah, makanya jangan sampai kita melaknat dengan yang namanya hujan. Nggih. Ngeluh Pak De. Ngeluh, Harus aduh kok bersyukur. hujan. Alhamdulillah. Harus alhamdulillah Iya. karena hujan ini menjadikan sebuah rahmat Nggih. bagi makhluk alam semesta, Semesta. khususnya Bisa bagi isinya. manusia, hewan dan Nggih, tumbuhan. makhluk. Nah, contohnya terjadi panas, Nggih. kok mengeluh lagi, panas sekali, panasnya kayak setan, itu namanya laknatullah. Kita tidak menjalankan syariat karena kita melaknat, tidak menyadari bahwa itu adalah
sunatullah. Sunatullah. Maka itu ya walaupun panas ya kita harus tetap alhamdulillah. Karena panas ini adalah membawa sumber kehidupan, daya panasnya ini untuk penghidupan makhluk alam semesta. Gitu ya. Nggih, Pak. Air juga untuk penghidupan. Kan itu. Itu contoh yang ringan-ringan ya. Nggih, ringan itu Nah. tapi sering salah, Ya. sering terjadi di masyarakat umum itu kan sering Ya. sekali. Mm-mm. Apalagi kayak hujan, panas, yalah wong wedok-wedok mesti komplain. Nah, Iki wayahe meme Nah. dan Oh, malah nah, jadi opo? ketika kita menjemur padi, menjemur padi, menjemur kerupuk, kerupuk, ya gitu. itu kan kalau terjadi hujan kan kita marah kadang nggak Iya. terima ya toh. Yang Iya. nggak terima ada lagi Pak di Apa dodol es. jualan es. Saya Hujan. akan ketemu dodol es rata-rata mengeluh kalau Nah, kalau seperti hujan. itu kita melanggar syariat alam, Alam, ya. nggih, Pak De. Makanya itu ini hal-hal terkecil ini kalau di dunia ilmu seperti ini harus kita pelajari betul-betul. Nggih, Pak De. Niku sing jarang dipelajari, jarang diwedhar. Ya. Untuk umum itu jarang. Jarang, Pak. Kenapa kok mengeluh? Kalau itu dia belum tahu itu sunatullah. Ya. Belum Nah, paham, belum sadar. kita bahwa itu tidak sunat. menerima nasib, Nggih. tidak menerima takdir, itu juga namanya melanggar syariat kalau Iya. secara syariat alam ya. Syariat alam nggih, Pak De. Nah, contoh kita dititahkan menjadi seorang pria, kok malah jadi wanita. Nggih, Bencong. operasi. Operasi, ya toh? Iya, Itu Pak. melanggar syariat. Wanita seperti alam. pria. Nah, Balik. yang pria menjadi Wanita. wanita, yang wanita menjadi pria. Ya itu. Seperti itu. Dunia terbalik. Dunia terbalik ya. Tapi kita tidak untuk mengungkap kejelekan ya. Ini Iya, kita Pak De. bicara tentang Kita mempelajari. mempelajari, Mempelajari alam. mengajari alam ya. Bro. Jadi susah senang yang datang itu adalah sunatullah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang susah, ya kita renungkan untuk menjadi sebuah pencerahan. Bagaimana cara kita untuk Menyikapi. menyikapinya, untuk menemukan Allah di dalam kesusahan itu. Nggih. Nah, biasanya kalau kita mendapat kesenangan kebahagiaan, biasanya malah lupa ya. Nggih, Kadang lali, Pak De. lupa. Itu Tidak hanya ya. lupa kalau kesenangan Pak De. Wah, sembarang cukup kok, Pak De. Nah. Nah, kok soro-soro ngono. Seperti itu. Itu contoh-contoh yang ringan, Nggih, ya tak? nggih. Nah, ya, Kang Antosoro diterangkan ini yang berikutnya adalah tentang Tarik. tarekat atau tirakat orang Jawa. Monggo Kang. Namanya. Ya. Tarekat adalah suatu jalan yang ditempuh untuk menuju pada kesempurnaan. Bisa berupa apapun, entah itu laku riyadhah, entah itu mujahadah, entah itu wirid, entah itu melek. Namun dalam perjalanan seorang saleh itu menuju pada Allah sesuai dengan bimbingan sang mursyid. Ya. Nah, itu namanya tarekat atau jalan atau tirakat. Riyadhah sama saja. Jalan. Ya. Terjalan. Nanti tirakat itu jalan ya. Nah, jadi ketika kita berjalan menuju Tuhan dengan berbagai macam cara ritual kerohanian, itu adalah yang dinamakan dengan tarekat. Ya toh? Tarekat. Nggih. Bagaimana cara menyikapi hidup dan penghidupan seperti itu. Intinya itu tarekat itu memperjalankan diri berdasarkan ilmu. Nah, seperti itu. Tata cara. Tata cara Cara. berdasarkan ilmu, Ya. enggak sendirinya. Mm-mm. Terus yang berikutnya itu ada yang dinamakan hakikat. Hakikat itu kita sudah mengerti, memahami tentang apa tujuan yang kita cari. Jalan. Ya, yang kita jalani kita tahu. Ibarat kita mau ke Jakarta, kita sudah tahu Jalannya jalannya. Nggih. Naik armadanya juga tahu dan sudah nyampe. dan nyampe pada tujuannya. Kasunyatan. Kasunyatan. Sementara makrifatnya kita sudah menerima hasil daripada buah tauhid tadi. Nggih. Kita sudah bisa merasakan kelezatannya. Dengan kalimat tauhid ini kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Nggih. Sirullah. Nah, seperti itu. Tapi nanti
inti dari segala semua itu nanti kita kembali di syariat. Syariat. Walaupun kita sudah bertarekat, berhakikat, Nggih. bermakrifat, tetap nanti jalannya pun nanti kembali sesuai dengan syariat. Karena ini baku ya syariat itu ya. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW dulu beliau belajar di makrifatnya dulu, Awaluddin Makrifatullah. Jadi beliau Kanjeng Nabi itu mempelajari sang pemilik agama. Ya. Kalau kita kan beda. Kita belajar agama dulu, baru mengenal pemilik agama. Kan gitu ya. Semestinya juga begitu Pak De. Karena dengan pemiliknya, dengan sendiri agamanya akan mengikuti. Nah, seperti itu. Karena diikuti dengan kesadaran. Tapi karena perubahan zaman ya. Iya, sudah tullah malih ini. Nah, sunatullah lagi, ya toh? Makanya itu. Sunatullah prosesnya dewi-dewi. Makanya kita dengan mengenal sang pemilik agama, kita juga diajarkan mengenal diri ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Supaya betul-betul kalau kita sudah mengenal diri, kenal dengan Sang pemilik diri kita, kan gitu ya. Nah, Dengan Tuhan. itu pencarian yang keempat ya sekarang ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi semua ilmu itu pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ilmu lahiriah, yakni ilmu syariat, yaitu ilmu tentang perintah dan larangan serta hukum-hukum lainnya. Kedua, batiniah syariat yang disebut ilmu tarekat ya, tarekat. Ketiga, batiniah tarekat yang disebut ilmu hakikat. Keempat, batiniah batin atau disebut ilmu makrifat. Nah, jelas ya sekarang ya. Berarti makrifat itu hasil daripada perjalanan Betul. yang telah ditemui. Itu waritnya dari zikir kita. Itu warisnya dari zikir kita. Gitu ya, Mas. Buah. Nah, dari Buah itu dari wirid warit. alhamdulillah kita dipertemukan dengan Gus Ropik, dipertemukan dengan Romo Yayi Kang Agus. Itu luar biasa. Ya. Nggih. Karena dulu kan kita berjalan dari dunia yang gelap ya toh. Alhamdulillah ini walaupun cuman lilin sekarang sudah terterangi gitu ya. Amin Pak De. Seperti Ganti LED sekarang Pak De. ya. Nggih. Dipelihara ya. Gitu. LED sing Mari ke pencarian yang keempat. Nggih. Nah, pelajaran-pelajaran yang telah kita pahami, maka kita harus wajib mentafakuri ya toh. Kalau kita sudah paham dengan pelajaran yang kita terima dari mursyid, ya kita harus riadoh atau tafakur. Temenan. Nah, dengan apa? Dengan memasuki saraf-saraf dalam otak kita. Lebih lagi pengetahuan unsur diri dan latifahnya sebagai pemahaman. Nah, supaya apa? Kita harus senantiasa mengaktifkan latifah-latifah yang ada di dalamnya dengan memperbanyak zikir, agar daya kuasa yang ada di dalam latifah-latifah itu tergerak ke arah Allah. Barulah setelah itu kita hafal seluruh latifah berzikir, daya kuasa sudah bergerak ke arah Allah, maka kita akan melanjutkan dengan mujahadah untuk menaiki makom-makom pendekatan sampai kita benar-benar mendapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, gitu ya. Jadi ini tafakur ini sangat penting, riadoh ini sangat penting. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari sang mursyid, ya kita harus mentafakurinya, harus menjalankannya dengan aran-aran bimbingan mursyid tadi kan gitu ya. Nah, ini kalau saya terangkan masih banyak, waktunya nggak cukup. Ya nanti kita bisa dilanjut bincang-bincang lain kali. Ada pertanyaan? Sampun Pak De, cekap Pak De. Sudah cukup ya? Cekap Pak De. Sampun Pak De. Saya kira sekian dulu. Iya. Lain kali kita lanjutkan obrolan kita. Alhamdulillah. Salam sejahtera buat semuanya, bahagia selalu. Terima kasih. Kami hanya sekedar diskusi untuk menyampaikan informasi tentang perjalanan kami. Bagi Anda yang ingin minat bergabung dengan kami, bisa nanti menghubungi para admin, admin Kang Togo atau Gus Rupik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.